Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Raja Iblis yang sedang bermain game tiba-tiba aja menyuruh pelayannya untuk mengirimkan PR musim panas buat si Bel. Oga terkejut ketika ada suatu barang di kamarnya yang tak lain itu PR buat mereka berdua sebenarnya. Oga sendiri kagak mau mengerjakan PR tersebut. Kata Hilda, harusnya Oga bersyukur bisa dapat PR langsung dari Raja Iblis. Si Bel pun di sana membuka kotak itu. Oga menyuruh untuk mengembalikannya lewat si Om Besar. Tak lama dia datang bersama si Furuichi. Padahal Oga sendiri seumur hidupnya belum pernah mengisi PR. Furuichi sendiri merasa sedih karena liburan musim panasnya selalu gagal total. Diganggu terus sama si Om-Om Besar itu. Setelahnya Oga mencoba memaksakan alat-alat tadi buat dikembalikan lagi lewat dimensi si Om. Nampak kesusahan, padahal Hilda sendiri belum menjelaskan maksud dari PR tersebut. Ternyata PR itu udah macam hidup dan mati, jadi harus dikerjakan. Apalagi itu kiriman dari Raja Iblis. Jadi mau gak mau Oga harus melakukannya. Alhasil dia mencoba dulu. Yang pertama ada buku catatan atau apalah itu. Bel atau yang lainnya harus menggambarkan sesuatu tiap halamannya. Nah, di sana Bel menggambarkan sesuatu yang kagak jelas, yang katanya kucing, tapi mirip kambing bulunya. Terus Hilda menggambar sebuah dot susu, cuma Bel merasakan susunya itu kagak enak. Si Om juga nyoba, tapi dia yang keluar cuma tulisan doang. Di situ Furuichi memohon untuk bisa melakukan itu juga. Oga curiga Furuichi bakalan gambar yang aneh-aneh. Dan terbukti dia gambar kayak gitu. Terus ada satu alat lagi yang mana mereka harus mencari tempat yang cocok untuk melakukan PR tersebut. Di situ Hilda mempunyai tempat yang sesuai dengan kriteria. Setelah itu mereka berangkat ke tempat yang dimaksud. Hewan yang digambarkan Bel ikut sama si Om Besar. Kalau itu kucing, harusnya si Om udah ketakutan. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan, yaitu di sekolahan. Ini tempat yang bakalan dijadikan buat menyelesaikan PR-nya. Sekolah itu udah macam tongkrongan, padahal lagi libur. Mereka nongkrongnya di sekolahan, anjir. Langsung aja Hilda memberikan alat kayak buat nangkep laler. Tapi bentuknya gede. Dia menyuruh Oga buat menghajar orang-orang yang ada di sana. Alhasil Oga lakuin. Setiap dia menangkapnya akan membentuk jadi sebuah kertas dan juga bayangan orangnya. Setelah beberapa orang udah dihajar, Furuichi merasa kurang. Karena kagak ada orang yang bertanduk. Kebetulannya ada Himekawa dan Kanjaki. Auto dah langsung digeprek dan membentuk seperti ada tanduknya. Terus si Om merasa kurang kalau kagak ada orang berjuluk kupu-kupu. Orangnya itu adalah si Aoi. Oga tanpa basa-basi langsung ke sana dan menawarkan terlebih dahulu kalau dia mau menangkapnya. Lantas Aoi salah paham. Kalau Oga ini menangkapnya karena Oga bakalan menyatakan cintanya. Aoi pun langsung pergi dan terjadi kejar-kejaran di sana. Sambil Bel menebarkan benih-benih gitu. Dan Aoi bisa kabur. Tak lama setelah itu benih-benih tadi tumbuh menjadi tumbuhan semarak pagi. Ini udah bahaya banget, kata Hilda mah kagak apa-apa. Tapi mereka melihat tumbuhan itu memakan manusia yang ada di dekatnya. Bel mulai berulah lagi. Hilda mencoba menjelaskan tentang tumbuhan semarak pagi tersebut. Yang mana tumbuhan itu bakalan memakan manusia biar jadi gede. Terus nantinya bakalan bergabung menjadi satu. Dan terbukti tanaman itu udah bergabung dan warnanya jadi berbeda. Jadi besar dan juga bisa jalan. Ini udah bahaya banget. Oga mencoba menghajarnya pun tanaman tersebut kagak tumbang. Hilda memberitahu untuk memakai tongkat yang dia bawa biar bisa mengalahkannya. Ketika dia keluarin semuanya nampak kagak ada tongkat tersebut. Aoi, Kanjaki, dan Hime ikutan mencarinya. Yang malah mereka bertiga menemukan barang-barang yang membuat mereka tertangkap. Dimulai dari Kanjaki yang dapat tongkat perasa dan Hime dapat iblis ubi.
yang suka makan daging. Tongkatnya pun kagak ada di sana. Kucing yang digambar si Bel tadi bakalan membalas kebaikan si Bel. Dia akan melawan tanaman itu, tapi nyatanya dia malah kemakan. Lantas Bel auto marah, hewan yang dia gambar kemakan. Tapi tiba-tiba dia nangis cuma gara-gara ketampar dikit doang. Oga menyuruh untuk tidak menangis, lalu mereka berdua mengeluarkan semua kekuatannya. Terbukti cara tersebut berhasil, dan orang-orang yang dimakan tadi dan diikat ingatannya langsung menghilang. Kagak inget kejadian sebelumnya. Di sisi lain Raja Iblis masih aja main game. Pelayannya memberitahu kalau PR yang dikasih oleh si Raja gagal. Dia sendiri malah lupa kalau dia memberikan PR kepada anaknya. Tapi dia menyuruh untuk memberikan penghargaan kepada si Bel. Dan penghargaan itu udah kayak menangin salah satu lomba. Di sisi lain Purwici sedang menikmati hidupnya dikarenakan si Om Besar diajak sama keluarganya untuk ikut. Kini tinggal dia menikmati ketenangan sama cewek-cewek. Padahal cewek-cewek itu kagak suka sama dia. Tak lama si Om muncul lagi di depannya. Dia abis beli kasur buat tidur mereka berduaan. Hancur lagi dah ketenangannya. Si Tojo berada di sekolahan. Dia melihat sekolahannya hancur gara-gara kejadian kemarin si Oga. Tak lama datang para kelas 2 dan 3 yang mau menjadi pengikutnya si Tojo. Mereka udah muak banget sama si Oga yang buat onar terus. Mereka pengen bergabung. Tojo sama sekali kagak tertarik merekrut orang untuk menjadi anak buahnya. Tapi karena orang-orang itu memaksa, si Tojo menyuruh mereka untuk menunjukkan seberapa pantas mereka jadi anak buahnya si Tojo. Lalu disuruh pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Oga merasakan panas di ruang tengah. Pakai AC pun kagak ngaruh. Panasnya udah nyampe 38 derajat Celcius. Pas Adik dan Hilda ke tengah rumah pun seketika jadi panas. Hilda menyadari kalau si Bel lagi demam. Dia demam aja langsung panasnya kerasa seruangan. Es krim pun yang dipegang adik Oga meleleh. Tak lama ada Purwici datang ke sana. Oga memberitahu kalau Bel lagi demam. Purwici pengen cepat-cepat mencari si Tojo. Soalnya dia udah kagak tahan diikutin terus sama si Om Besar. Di situ adiknya si Oga membawa sebuah balon untuk mandi. Siapa tahu membuat si Bel ini fresh. Dia bakalan ditemenin sama Hilda. Seketika Purwici langsung pengen melakukan itu. Dia penasaran sama baju renangnya. Padahal sebelumnya dia pengen nyari si Tojo. Terus si Tojo kembali gelut dengan seseorang di sebuah festival gitu. Entah masalahnya apaan, tapi tetap itu orang kelihatan kuat. Anak buahnya juga yang melihat merasa kalau semua itu cuma kayak buang-buang waktu. Tojo memberitahu kalau si Oga mulai beraksi lagi. Dia makin tertarik sama si Oga ini. Terus si Bel yang mau dimandiin tiba-tiba airnya langsung mendidih seperti itu. Purwici udah seneng banget bakalan melihat cewek-cewek ini ganti baju sama baju renangnya. Taunya dia keburu ada yang datang, apalagi kalau bukan si Om yang memasukkan si Purwici ke dimensi buat mandi bareng. Ini udah aneh banget. Terlihat Bel dari tadi tidak bertingkah. Bel mengiranya dia masih bisa mengatasinya. Tapi malah membuat si Oga ini makin aneh sama si Bel. Tak lama jebol belas yang ada di tangan si Oga menghilang. Bel makin parah berarti dengan tidak adanya jebol belas. Kekuatan si Bel bakalan kagak ada orang yang bisa menyalurkan atau menahan kekuatannya. Di situ Oga sangat senang bisa terhindar dari si Bel. Salahnya dia Oga kelihatan tidak mengkhawatirkan si Bel, malah dia seperti memprovokasi atau menanyakan sesuatu hal yang membuat Hilda marah. Hilda juga kagak terpikirkan bisa kayak gini. Oga pun dikeluarkan dari rumah, dia kecewa banget. Di perjalanan Oga senang banget bisa terlepas dari si Bel. Namun tiba-tiba aja dia bertemu dengan anak buahnya si Tojo yang langsung menendangnya seperti itu. Oga merasa marah di sana dan langsung menyerangnya balik. Terlihat Oga tanpa kekuatan lemah seperti itu, malah dia udah hampir ketonjok. Untungnya ada telepon masuk, jadi orang itu kagak jadi menonjok dan pergi dari tempat tersebut. Oga penasaran siapa dia sebenarnya. Sesudahnya dia pun pulang ke rumah, nampak di sana si Hilda kagak ada. Jadi Oga yang harus ngurus semalaman.
Pagi harinya dia kaget dan bingung juga si Bel tidak ada di tempat tidur. Di sisi lain dia senang Bel dan Hilda udah kagak ada lagi di rumahnya. Tapi adiknya itu menghajarnya karena Bel sama Hilda kagak ada di sana. Kata adiknya si Hilda itu istri yang baik bagi si Oga. Lalu dia mengusirnya. Sebelum Oga menemukan Hilda dan Bel, adiknya tidak mengizinkannya balik ke situ. Secara terpaksa dia jalan-jalan aja. Di tengah itu si Oga ngajakin Purwicu untuk ke pinggir sungai. Dia berpikir Oga ini memang mau mencari si Bel. Oga kagak mau mengakuinya. Ketika sampai di pinggir sungai, di sana dia melihat Bel digendong sama seseorang. Yang tak lain itu adalah si Tojo. Orang itu udah menunggu kedatangan si Oga ini. Terus si Oga mendekatinya untuk memastikan kalau itu si Bel. Purwici berpikiran kalau si Oga kagak bakalan peduli dengan situasi saat ini. Tapi Oga malah seperti kagak terima gitu. Kali ini lagi-lagi dia kagak mau mengakui kalau dia pengen si Bel kembali. Lalu dia pergi dari sana lewat sungai entah kenapa. Purwici menahannya dan meminta Oga untuk memastikan Tojo dapat si Bel dari mana. Jadi sama si Purwici ditanyain demikian, Tojo bakalan memberitahu kalau si Oga mengalahkannya dulu. Alhasil Oga ladenin si Tojo ini. Tojo melihat si Oga ini emang suka gelut. Cuma dia melihat kalau si Oga sekarang berasa ada yang kurang. Sehingga pas dimulai Oga langsung kena tonjok. Purwici kagak percaya Oga bisa terpukul begitu. Tapi orang itu masih bisa terbangun kembali. Dan kali ini Oga bisa membalaskan tonjokannya. Anak buahnya kagak percaya Tojo bisa ketonjok. Tojo makin bersemangat lagi dan terjadi gelut lagi. Masih imbang dari sini, si Oga diprovokasi sama si Tojo ngomong kalau si Bel itu adalah anaknya si Oga. Di situ Oga ngelak kalau dia ke situ kagak mau si Bel kembali, alias dia kagak mau mengakuinya. Alhasil Oga marah di situ dan sedikit menyiksanya. Kagak sengaja tanda jebolnya kelihatan, tapi itu orang masih kuat begitu. Lalu dia membalaskan dengan satu pukulan yang membuat si Oga mental kayak gitu. Tojo membawa kembali si Bel dan dia merasa terhibur dengan perkelahiannya tadi. Lalu dia pergi dari sana. Oga auto kesel. Malamnya si Oga mau gak mau harus pulang walaupun si adik tidak memperbolehkannya pulang. Sebelum membawa si Bel dan Hilda pulang. Pas masuk ada Hilda yang marah-marah karena telat pulang. Dia seperti tahu apa yang terjadi sama si Oga. Si Hilda kemarin ke dunia iblis dulu untuk membawa dokter di sana. Oga melihat ada makhluk aneh di sana. Dia berpikir kalau ini dokternya. Sementara itu ada anak-anak di kamarnya bernama Lamia. Semenjak dia bertemu Oga, Oga diolok-olok terus kalau Oga kagak cocok untuk jadi orang tuanya si Bel. Oga sendiri kagak percaya kalau dokternya anak kecil. Karena kesal Lamia menendang burungnya yang tentu lebih sakit daripada pukulan si Tojo. Lamia masih terus ngoceh dan ngata-ngatain si Oga. Yang tentunya membuat dia kesal kayak gitu pengen menangkapnya. Tapi orang itu bisa diberhentikan sama makhluk yang kagak jelas tadi. Di situ ternyata si Lamia bukan dokternya. Dia adalah asistennya. Justru makhluk kagak jelas inilah dokternya. Oga masih merasa aneh sama makhluk tersebut. Lalu pikiran si Oga di sana bisa dibaca semua sama makhluk tersebut. Dan Lamia masih belum puas ngoceh terus. Si makhluk air ini memberitahu apa yang terjadi sama si Bel. Kalau dia terkena demam raja. Ini udah biasa yang katanya disebabkan oleh kekuatan yang besar. Dan disebabkan munculnya giginya si Bel. Tapi bedanya sekarang adalah ada di dunia manusia. Yang mana Bel butuh si Oga untuk menolongnya. Terlihat dari jebol belasnya yang hilang itu gara-gara si Bel mendapatkan kekuatan yang besar. Jadi dia putus hubungan sama si Oga, kalau tidak mungkin bakalan tewas. Tapi kenapa si Bel ini bisa nempel-nempel sama si Tojo? Kata Hilda kalau mereka berdua udah bersatu harusnya Bel mengeluarkan kekuatannya. Tapi Hilda agak sedikit bingung juga di sana. Di sisi lain Tojo menceritakan ketika dia bertemu dengan Bel. Waktu itu dia yang lagi nyiapin dagangan ada kucing. Dia mainin kucing yang sebenarnya itu orang lembut banget sampai-sampai harus memarahi anak buahnya.
Dikala kucingnya ketakutan seperti itu. Terus malamnya di tengah jalan Tojo merasakan ada kucing atau anjing. Pas dia lihat ternyata itu si Bel. Lagi-lagi Tojo menunjukkan sikap imutnya kepada si Bel ini biar mau diajak sama dia. Bel yang lagi oleng melihat kalau si Tojo ini si Oga. Jadinya nempel sama si Tojo. Tojo langsung senang dan dia pengen guru si Bel. Terus si Hilda karena demi pertumbuhan si Bel dia kali ini mempercayai si Oga 100%. Dia menyebutkan kalau si Oga laki-laki harusnya kagak bakalan nyerah gitu aja. Apalagi dia orang tua Raja Iblis. Oga pun di sana langsung kagak mau kalah duluan. Hilda terlihat senang, lalu si Lamia menyiapkan sebuah pistol gitu. Lalu ditembakkan kepada si Oga. Nampak alat itu bakalan membawa si Oga masuk ke dalam pikirannya dan membawa si Bel. Kalau gagal Oga kagak bakalan balik lagi. Di sisi lain dia masuk dikagetin sama tempat yang ada di sana dan juga si Puruichi yang kekar seperti itu. Dan tiba-tiba dia menunjuknya. Tadinya orang itu mau memberi sesuatu cara untuk keluar dari situ. Tapi keburu hilang dianya. Oga baru sadar kalau itu isi otaknya. Di sana ada Kanjaki juga dan Himekawa. Terus juga ada Shiroyama sama si Natsume. Terus ada Hilda dan Aoi yang jadi sebuah kereta yang langsung mengejar si Oga. Ada si Om juga yang jadi domba. Oga udah kecapean, Oga udah tahu pola ini. Dan selanjutnya dia bakalan ketemu sama dirinya sendiri dan benar aja. Orang itu mengajak untuk tidak pakai kekerasan, dia cuma pengen ngobrol satu sama lain. Tapi Oga kagak tertarik lalu menunjuknya. Berkat itu si Oga jadi tambah banyak. Oga menunjuknya beberapa kali jadi banyak banget. Pas dia maju dan mau menyerang lagi, orang itu berubah menjadi asap. Pas menghilang ada Bel di sana yang lagi tertidur. Hilda dan yang lainnya yang lagi mantau terlihat Oga udah masuk ke tahap akhir. Inilah yang terakhir Oga yang harus lakuin. Sementara itu Tojo bertemu dengan anak buahnya yang lagi belajar. Orang itu melihat Tojo seperti itu kenapa padahal Tojo kagak suka ketonjok. Dia sendiri ribut sama si Oga dan tidak menyangka bakalan seru ributnya. Terus orang itu mau menjelaskan si Bel ini tapi kepotong pembicaraannya dengan datangnya Hime dan Kanjaki yang pengen gabung sama si Tojo. Setelah beberapa jam Oga belum kembali juga, padahal dia macam udah selesai. Lamia udah senang Oga kagak bakalan selamat. Taunya dia bangun lagi dan berhasil menangkap si Lamia. Hilda pun auto senang Oga bisa melakukannya. Dia berjuang buat dirinya sendiri untuk melawan si Tojo bukan menyelamatkan si Bel. Si Puruichi yang lagi baca manga keganggu sama cerita yang ngegantung kayak gitu. Dia harus minjem lanjutannya ke si Oga, cuma udah malam. Mau minta bantuan si Om dianya kagak ada semenjak si Bel hilang. Di sana si Om menitipkan sebuah surat dan hadiah yang isinya tiket kolam renang, jir entah apa maksudnya. Terus Oga yang lagi mandi, dia masih kesal sama si Lamia. Di sana ada yang ngintip. Dia kira itu si Lamia, ternyata Shiroyama. Dia pengen ngobrol sesuatu. Oga pun ikutin Shiroyama. Dia ngomong kalau saat ini dia meminta bantuannya buat melawan si Tojo. Sebelumnya Kanjaki dan Hime telah dihajar sama si Tojo. Ketika niat mereka pengen gabung, ada aja halangannya. Semenjak mereka berdua kalah dari Oga, anak buahnya kini pengen ke si Tojo semuanya. Lantas dia kagak mau menerima kedua orang itu. Dan malah direndahkan, alhasil terjadi ribut. Dan anak buahnya langsung pasang badan dan mengalahkan dengan begitu mudah. Jadi kedua orang itu dendam dan meminta bantuan si Oga. Tapi mereka kagak mau kelihatan jadi anak buahnya. Hal itu membuat Oga kagak mau tentunya. Langsung aja si Shiroyama memperjelas kalau mereka butuh bantuan si Oga. Jadi Oga ambil kendali. Terus Tojo yang lagi sama si Bel merasa dari kemarin dia diem mulu. Dia membayangkan ketika dia kecil selalu nyolong. Seketika dia punya ide untuk pesta dan mengajak anak buahnya. Kebetulan Ai Jawa yang lagi nelpon kedatangan mereka berempat. Buat menunjukkan si Tojo ada di mana. Tapi Ai Jawa dihalangi sama berandalan lain. Mereka pengen mengabdi sama si Tojo dan bakalan menghajar si Oga dan yang lainnya. Alhasil di situ terjadi ribut. Dikala Hime dan Kanjaki dapat satu orang, Oga udah menghabisi semuanya.
Terus mereka mengikuti si Aizawa perginya kemana. Hilda yang melihat itu tidak mau tinggal diam aja. Tapi setidaknya inilah yang harus Oga lakuin biar Belle bisa kembali. Tak lama kemudian ternyata Aizawa menuju ke sekolahan. Lagi dan lagi banyak berandalan di sana. Mereka pengen jadi bawahan anak buahnya si Tojo. Berandalan itu yang bakalan pasang badan. Mereka kesal juga sama si Oga yang berhasil mengalahkan kelas 2 dan 3. Jadinya Aizawa biarin dah mereka ribut. Mereka berempat mulai dikelilingi. Tapi tak lama datang si Aoi berserta anak buahnya. Dia gak bakalan ada anak kelas 1 yang dikeroyok sama kakak kelas. Itu membuatnya sangat kesal. Aoi bakalan menghajar semua orang yang ada di sana. Di situ ada si anak malam yang ikutan juga. Nenek langsung mengikat lalu melemparnya. Terus juga ada MK5 yang jadi bulan-bulanan disiksa. Kali ini sama si Chiaki udah kayak FF. Anak buah Aoi kalau udah dikasih senjata bakalan ngeri. Terus dia bakalan bukain jalan untuk si Oga lewat. Dia mengeluarkan sebuah skillnya gitu. Sehingga orang-orang pada mental. Bahkan anak buahnya si Tojo mendengar ledakannya. Tak lama si Aizawa datang. Dia memberitahu kalau ada keributan di luar sana. Padahal dia yang mau nyalain kembang api juga belum dinyalain. Semua kelas lagi berkumpul. Di sana Aizawa kagak ngerti kenapa mereka banyak yang pengen memperlihatkan kekuatannya kepada mereka. Yang ternyata emang sebelumnya si Tojo menyuruh mereka menunjukkan sesuatu jika mau jadi anak buahnya. Di situ dia mau nyalain kembang api, siapa tahu si Belle bakalan senang. Pas dia nyalain nampak pada bengong semuanya. Dan Oga tiba-tiba aja udah ada di hadapannya si Tojo. Dia kali ini ke situ bukan buat si Belle melainkan untuk dirinya sendiri. Oga belum mengakui kalau Belle adalah anaknya, jadi si Tojo menyimpan si Belle dulu. Sekarang terserah si Belle mau nempel sama siapapun. Oga cuma penjaganya aja. Sebelumnya di dalam pikirannya si Oga berhasil melewati sebuah penghalang macam listrik gitu. Tapi dia dengan mudahnya menembus penjaga tersebut dan berhasil. Begitupun Belle yang tiba-tiba aja jadi sehat kembali dan mendekati si Oga. Kali ini dia bisa kembali seperti semula dan langsung menjahili si Oga. Tojo udah memprediksi kalau emang Oga adalah orang tuanya. Lamia dan Hilda senang akhirnya si Belle bisa kembali. Dia meminta untuk serius dan menaruh si Belle terlebih dahulu. Dan inilah duel yang sesungguhnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.